Pintu. Di sini saya sudah bersama dengan narasumber kami. Yang pertama, kami ingin bertanya bagaimana sejarah ditemukannya situs tersebut. Jadi terkait dengan situs Segodok ini, untuk awal penemuannya itu sudah lama sekali Mbak, tapi selama ini kan masih terbengkalai, belum mengerti masyarakat bahwa itu merupakan situs dari peninggalan hidup Buddha gitu, tepatnya kerajaan Majapahit. Jadi situs ini kan sebetulnya sudah ada sejak lama, diperkirakan sama pelestari budaya Ponorogo itu sejak abad ke-14 Masehi. Jadi kalau kita runtut dari sejarahnya, abad ke-14 itu berarti abad peralihan antara Majapahit kan. Kemungkinan di kerajaan Majapahit ataupun peralihan. Di situ nanti bisa dilihat ada bentuk reliefnya bahwa itu merupakan peninggalan dari Majapahit. Jadi terkait dengan siapa penemunya yang awalnya sampai sekarang masih belum diketahui gitu. Tapi kemarin dari Balai Pelestarian Budaya Kabupaten Ponorogo dan dari pelestari budaya yang ada di Kabupaten Ponorogo kemudian bekerja sama dengan pemerintah Desa Pintu, maka situs Segodok itu digarap, kemudian dibuatkan tempat semacam rumah gitu ya Mbak. Kemudian itu menjadi daya tarik dari Desa Pintu itu sendiri dan dijadikan sebagai cagar budaya yang ada di Desa Pintu, karena di dalamnya di situ ada namanya situs Linggayoni. Lalu bagaimana upaya masyarakat di Desa Pintu ini untuk melestarikan situs tersebut, dan apakah pengunjung di Desa Pintu ataupun di luar Desa Pintu itu banyak yang mengunjungi situs tersebut? Terkait dengan banyak atau tidaknya pengunjung, karena ini kan masih baru awal ya Pak, baru awal situs ini dibangun gitu, maksudnya dibuatkan tempat semacam rumah untuk merawat situs tersebut. Jadi untuk pengunjungnya sendiri masih terbilang sepi selama ini, karena kan memang dari segi publikasi masih kurang, terus kemudian masih tahap pembangunan seperti itu. Jadi untuk pengunjungnya masih belum banyak. Terus kemudian cara masyarakat sekitar sini untuk merawat situs tersebut, biasanya setiap 1 bulan sekali di situ kan diadakan pasar desa gitu, nyebutnya kita pasar Rempyeng. Tadi di situ diadakan setiap 1 minggu sekali bekerjasama dengan PKK Desa Pintu, ibu-ibu PKK pemerintah Desa Pintu dengan pemuda khususnya yaitu Karang Taruna yang ada di Dukuh Ngadira ini untuk merawat situs tersebut. Lalu mengapa masyarakat di sini memilih tempat tersebut untuk dijadikan merawatnya? Jadi kenapa kok dipilih tempat situs Segodok tersebut sebagai tempat pasar gitu ya? Yang pertama tujuannya pasti untuk merawat situs tersebut agar senantiasa terjaga gitu. Karena itu merupakan sumber sejarah, merupakan cagar dari budaya khususnya di Desa Pintu. Yang kedua juga bisa sebagai sumber untuk menghidupkan perekonomian masyarakat yang ada di sini. Jadi diharapkan ketika nanti di situ dibuka pasar tersebut, otomatis perekonomian warga juga bisa terbantu gitu. Untuk mengunjungi candi tersebut, baik pengunjung dari luar ataupun dalam, apakah ada larangan atau mitos? Kalau terkait dengan mitos ataupun larangan yang ada di situs tersebut, sebenarnya tidak ada secara umum atau secara khusus gitu, tetapi kebanyakan kalau kita berkunjung ke sebuah situs atau sebuah peninggalan budaya maupun itu di tempat yang baru sekalipun, kita kan harus tetap menjaga sopan santun, kemudian adab kita gitu kan, karena kita tidak ada yang tahu di situ itu ada apa gitu, jadi kita tetap harus menjaga sopan santun kita di situ. Kalau untuk larangan secara khusus tidak ada gitu. Untuk membangun situs tersebut kan dibuatkan tempat tersendiri. Apakah ada pro dan kontra antara masyarakat untuk melestarikan situs tersebut? Kalau terkait dengan pro ataupun kontra selama ini belum ada gitu, karena memang situs itu sudah lama, karena itu kan awalnya dari punden. Kita bisa lihat tadi ada pohon beringin di situ, itu adalah sebuah punden yang awalnya kemudian karena ditemukannya situs Linggayoni itu kan awalnya namanya situs Segodok, kemudian ada situs Linggayoni itu tadi, akhirnya dibuatkan rumah itu tadi, rumah untuk untuk agar merawat situs itu tetap terjaga gitu. Kalau terkait dengan pro kontra dari masyarakat sekitar sini tidak ada gitu. Insya Allah masyarakat sini juga cukup terbuka, bisa menerimanya gitu, karena juga bisa menjadi sumber ekonomi dari masyarakat sini untuk kegiatan pasar di hari Ahad. Kan itu kan ada budayanya, berarti itu dari segi budaya ya. Nah, kalau untuk segi agama, apakah itu juga ada pro
kontra, maksudnya pandangan dari segi agama Islam ya tentunya itu ada. Nah, kalau kita berbicara tentang agama, sudah barang tentu itu bertentangan dengan ajaran agama, apalagi kita sebagai umat Islam sudah barang tentu bahwa situs itu kan kalau dalam Islam kan dinamakan syirik gitu, tapi kan kita tidak bisa melihatnya dari satu kacamata saja gitu, dari kacamata agama saja, tapi kita bisa melihatnya di situ dari kacamata atau perspektif dari budaya gitu. Jadi kalau terkait dengan agama sudah barang tentu, tapi mungkin bisa ditanyakan kepada yang lebih ahli agama di sini. Tapi kalau di sini kan kita mencoba melihatnya dari sudut pandang budaya. Jadi kalau dari sudut pandang budaya memang itu harus dilestarikan karena itu adalah sebagai warisan atau local wisdom yang ada di masyarakat sini. Berarti kalau kita mengunjungi situs tersebut itu nggak bertentangan dengan agama. Selama kita hanya tujuannya untuk berkunjung saja, insya Allah tidak akan bertentangan dengan agama. Akan tetapi kalau kita niatkan tujuan kita ke sana untuk mencari pesugihan atau mencari tujuan yang lain, nah itu pasti bertentangan dengan agama. Kalau selama ini tujuannya hanya untuk observasi, kemudian ingin mencari tahu sejarahnya atau tujuan yang tidak ada kaitannya dengan agama, insya Allah tidak masalah. Untuk candinya ini sendiri apakah sudah diresmikan oleh pemerintah? Jadi situs Segodek ini khususnya yaitu ada situs Linggayoni tadi itu sudah diresmikan tepatnya pada tanggal 10 Februari kemarin tahun 2022 oleh Bapak Bupati Ponorogo secara langsung, yaitu Bapak Sugiri Sancoko, bersamaan dengan pembukaan pasar Gembyong yang ada di Dukuh Ngadiro Desa Pintu ini. Lalu mengapa situs ini kok bisa termasuk dalam peninggalan Hindu? Karena gini Mbak, jadi kenapa kok ini dinamakan situs bisa masuk ke peninggalan Hindu Buddha? Karena di dalam situs Segodek ini ada namanya situs atau batu purbakala yang dinamakan dengan Linggayoni. Nah, Linggayoni di sini diperkirakan ini menurut para sejarawan yang ada di Ponorogo dan para pemerhati budaya yang ada di Ponorogo itu sekitar abad ke-14 Masehi atau abad ketika kerajaan Majapahit itu awal mula berdiri ataupun masa peralihan. Jadi diperkirakan abad ke-14 kita ketahui abad 14 itu kan masih Majapahit kan. Majapahit berarti masih situs peninggalan Hindu Buddha gitu. Kan ini pasti ada ciri khasnya. Ya. Nah, untuk yang menjadi ciri khas, yang menjadi simbol peninggalan ini. Kalau terkait dengan ciri khas di dalam situs itu kan ada namanya batunya Linggayoni. Kalau lingga itu berarti menyimbolkan maskulin atau kejantanan gitu ya, sedangkan yoni itu menyimbolkan atau simbol dari kefeminiman atau wanita gitu. Jadi kalau digabungkan atau dipersatukan itu adalah sebagai sarana atau sebagai alat untuk mencari sang pencipta atau sebagai sarana untuk mencari kesuburan atau dipercaya sebagai tempat untuk mencari kesuburan oleh masyarakat di zaman dahulu. Kesuburan yang ini. Jadi mungkin masyarakat dahulu itu menjadikan situs itu untuk mencari keturunan seperti itu, dipercaya gitu. Tapi kalau kan bisa dinamakan Linggayoni itu bermula dari kalau Linggayoni memang itu kan dari bahasa dari Majapahit itu sendiri kan. Kalau terkait dengan kenapa kok dinamakan Linggayoni itu mungkin bisa diruntut sejarahnya lebih dalam lagi gitu ya. Tapi memang di situ memang ada sebuah batu yang panjang itu nama lingga dan yang bentuk persegi panjang atau persegi kotak itu ya, itu dinamakan sebagai yoni gitu. Tapi jadi terkait dengan batu yang satunya atau yang dinamakan lingga itu tadi sampai saat ini masih belum ditemukan gitu. Sekarang masih tahap pencarian oleh para pemerhati budaya. Lalu bagaimana mitos yang ada di desa? Kalau terkait dengan mitos yang ada di Desa Pintu, khususnya Dukuh Ngadiro secara khusus dengan Desa Sedah, khususnya Desa Sedah Kidul atau Dukuh Kerajaan, itu ada larangan untuk menikah antara orang Dukuh Ngadiro Desa Pintu dengan orang Desa Sedah, khususnya Desa Sedah Kidul, karena ini dipercaya atau bukan dipercaya sih, karena sudah memang turun-temurun ceritanya gitu ya. Dahulu kala itu ada seorang lelaki yang bernama Setro Wijoyo yang ingin melamar atau meminang seorang gadis cantik dari Desa Sedah yang bernama
Sri Tanjung. Akan tetapi keinginan dari Setrowijoyo untuk meminang tersebut ditolak atau tidak direstui oleh bapak dari Sri Tanjung yang bernama Bathara Warna. Akan tetapi Bathara Warna tidak berani untuk menolaknya secara langsung. Kemudian dia membuat persyaratan di situ yang diserahkan kepada Setrowijoyo untuk membuat sekitar 7 persyaratan di situ. Mungkin bisa dicari nanti referensinya apa saja persyaratannya gitu. Jadi salah satunya dia ingin membuatkan sebuah permainan di situ Segodok tersebut dalam waktu 1 malam saja. Dirasakan mustahil gitu ya, tidak akan terpenuhi. Akan tetapi karena kesaktian dari Setrowijoyo tersebut, dia meminta bantuan dari jin untuk memenuhi persyaratan dari yang dibuat oleh Bathara Warna. Kemudian ketika keesokan harinya Sri Tanjung dan bapaknya yaitu Bathara Warna mengecek persyaratannya tersebut apakah sudah terpenuhi gitu, dan memang benar sudah terpenuhi gitu, karena memang dari awal Sri Tanjung dan Bathara Warna itu tidak menerima keinginan dari Setrowijoyo untuk meminangnya. Akhirnya dia tetap menolak itu, menganggap bahwa itu adalah sebuah permainan anak kecil saja. Kemudian mengetahui hal tersebut, Setrowijoyo marah, kemudian mengutuk Sri Tanjung, seorang gadis cantik tersebut, menjadi sebuah batu yang dinamakan dengan batu Hinggayoni. Terus kemudian di sini si Setrowijoyo dan Bathara Warna kemudian menghilang gitu. Jadi akhirnya itu dipercaya sebagai masyarakat sekitar sini, menjadi mitosnya gitu antara warga desa Sedah, khususnya desa Dukuh Rajan dengan Dukuh Ngadira itu tidak boleh menikah sampai sekarang ini gitu. Jadi begini kesimpulannya, kenapa situs ini dinamakan situs Segodok dan mengapa dipindahkan ke situ, dan apa mitos dan larangan, jadi sudah dijelaskan tadi ya.